Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkianto Prome, kelas D5 PJSD Pendidikan Guru Dasar Sekolah. Baik, dalam video ini saya akan memperkenalkan materi tentang konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS mempunyai 9 poin. Pertama, dari konsep dasar ilmu sosial. Konsep dasar ilmu sosial mempunyai 2 poin yang terpenting. Pertama, bagian A, kedudukan ilmu sosial adalah ilmu yang meliputi ilmiah, budaya, dan sosial. Kedudukan ilmu sosial mempunyai 2 poin. Pertama, ruang lingkup adalah berkaitan dengan masalah individu, keluarga, masyarakat, pemuda, sosialisasi, dan antar negara. Poin kedua, faktor mempengaruhi perilaku manusia adalah yang meliputi sikap, motif, kepribadian, dan sistem kognitif. Bagian B, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan kebenarannya. Konsep adalah abstrak mental yang universal yang menuju objek, proses, atau pendapat. Generasi adalah proses penerahan atau pendapat yang membentuk kesimpulan. Next, materi kedua, konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial. Bagian A, konsep dasar sejarah. Sejarah yaitu kehidupan manusia di masa lampau para manusia. 2. Objek kajian sejarah yaitu fokus kajian ialah manusia sementara. 3. Ruang lingkup sejarah yaitu meliputi sosial, ekonomi, kebudayaan. 4. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. Bagian B, konsep dasar geografi. Pengertian geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, melukis, dan mencitrakan tentang bumi beserta kehidupan yang ada di atasnya. Bagian 2, objek kajian geografi. Objek kajian geografi meliputi 3 objek, yaitu objek material, yaitu fenomena geosfer. Bagian 2, objek formal, cara pandang dan cara berpikir. Bagian 3, objek sosial, yaitu kehidupan manusia. Bagian 3, ruang lingkup geografi, meliputi 3. Pertama, persebaran dan keterkaitan penduduk. Kedua, hubungan timbal balik. Ketiga, kerangka regional dan analisis. Poin terakhir nomor 4, tujuan dan manfaat mempelajari geografi. Tujuan dan manfaat mempelajari geografi yaitu agar bahwa keterlibatan geografi dengan aspek-aspek bidang kajiannya menjadikan cabang ilmu. Selanjutnya materi ketiga, konsep dasar ekonomi dan koperasi. Jadi konsep dasar ekonomi dan koperasi, bagian A, ekonomi dan koperasi. Ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan materi. Sedangkan koperasi yaitu kegiatan ekonomi bersama anggota keluarga dalam usaha. Bagian B, ruang lingkup ekonomi, meliputi 2, ekonomi makro dan mikro. Sedangkan ekonomi makro adalah usaha yang paling luas, sedangkan ekonomi mikro usaha yang paling rendah. Bagian C, konsep dasar politik dan pemerintah. Politik adalah ilmu mempelajari tentang negara melakukan tugas mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tugas. Sedangkan pemerintahan yaitu penyelenggaraan pelaksanaan kerja operasi. Bagian D, kriteria negara, meliputi 4. Pertama, wilayah, penduduk, berpemerintahan, dan kedaulatan. Selanjutnya materi keempat, konsep dasar antropologi dan psikologi. Bagian A, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan kerjanya budaya mempelajari perilaku sosial.
Bagian B, contoh konsep antropologi, meliputi 4, kebudayaan, evolusi, daerah budaya, difusi. Bagian C, hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antropologi dan psikologi yaitu hubungan tentang manusia atau ilmu pengetahuan dengan proses mental dengan kerja budaya mempelajari perilaku sosial. Psikologi adalah jiwa ilmu pengetahuan dengan proses mental baik normal maupun non-formal. Bagian E, objek psikologi seperti perilaku manusia, pikiran, perasaan, kehendak. Next, selanjutnya materi kelima. Kemajemukan agama, ras, dan etnik. Bagian A, kemajemukan agama adalah agama yang mengantarkan semua orang yang memiliki keyakinan masing-masing. Bagian B, kemajemukan ras. Kemajemukan ras yaitu menemukan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori. Bagian C, kemajemukan etnik. Kemajemukan etnik yaitu sejumlah penduduk memiliki ciri-ciri, keyakinan, kepercayaan, dan mempunyai nilai sendiri. Next, selanjutnya materi ke-6, keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Keterampilan dasar dalam ilmu sosial mempunyai 2 poin terpenting. Bagian A, keterampilan dasar dalam ilmu sosial, meliputi 5 poin terpenting. Bagian A, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu seperti seseorang yang bertanya di dalam suatu forum. Bagian B, keterampilan bertanya dasar. Bagian C, komponen bertanya lanjut. Bagian D, keterampilan bertanya data. Bagian E, pentingnya bertanya. Bagian B, keterampilan memperoleh, memanfaatkan, menganalisis, dan mendapatkan informasi. Next, selanjutnya materi ke-7, individu, keluarga, dan masyarakat. Individu adalah seseorang atau sendiri. Bagian B, keluarga. Keluarga itu seperti suatu keluarga adalah suatu unit terkecil seperti meliputi istri, suami, dan anak. Bagian C, masyarakat. Masyarakat itu suatu organisasi yang di dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.